kalau kita menikmati tidak sholatnya kita, nggak ada pahalanya nih nanti nih. Tapi kalau semisal tidak sholatnya kita itu nanti kita niati untuk mengikuti perintah Allah, padahal kita nggak sholat, tapi pahalanya sama seperti orang yang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kafe kita, gimana kabarnya? Selamat datang juga di Kopi Panas Channel lagi. Hari ini kita akan punya pembahasan seru sepertinya. Karena, teman-teman mungkin melihat ya, ini kita beda suasana, beda nuansa. Ini seperti ada di manakah kita? Wah, sudah ada spoiler suara. Siapakah dia? Oke. Jadi saya beberapa waktu yang lalu diberi buku oleh beliaunya, diberi buku dan di situ ada sebuah mukadimah yang bagus sekali. Ilmu itu didatangi, nggak datang sendiri. Makanya saya mendatangi sang ahli ilmunya sendiri. Kita mau berguru hari ini bab tentang haid, teman-teman, ke beliau sendiri. Ningsil Hasina. Bagaimana Ningsil kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ahlan wa sahlan nih Dad, dilir gue nih Dad. Alhamdulillah kita rawuh ke dalamnya beliau ini, masya Allah, subhanallah. Terima kasih banget nih penyambutannya, masya Allah sekali. Terus mohon maaf nih seadanya. Merepotkan sekali. Tapi terima kasih sekali kita bisa have fun banget di sini. Seneng banget bisa bertemu langsung dengan jenengan, dengan keluarganya jenengan, melihat situasi pesantren, masya Allah sekali. Saya juga bahagia banget. Nih, ini kita kesini mendatangi ahlinya. Belum ahli sebenarnya. Karena yang kita tahu selama ini yang ada di media gak jenengan nih, jadi kita larinya ke jenengan selalu urusan ini. Kita nggak boleh bosan lah ya teman-teman ya, ini urusan yang benar-benar fatal karena memang fardu ain sekali bagi seorang perempuan ya, ini yang membahas haid, ilmu haid dan istihadah juga nifas ya, ini sangat vital sekali. Fardu ain bukan? Fardu ain kalau wanita. Fardu ain. Karena di podcast sebelumnya Ningsila juga bilang kalau hukum fikih untuk laki itu lebih ke kayak hukum satu untuk semua gitu ya. Tapi kalau hukum bagi wanita, fikih wanita itu biasanya satu materi pun tidak bisa untuk semua case ya. Betul. Case by case-nya personal sekali. Makanya harus dipelajari benar-benar fardu ain. Nih, haid ya nih. Kita harus memaknai haid itu sebenarnya apa sih? Karena kan kadang-kadang anak saya jujur ya nih ketika bilang, "Mama kok enak banget sih mah haid?" Libur sholatnya gitu kan. Jadi sebenarnya kita memaknai haid itu gimana nih? Kalau sebenarnya kan haid kan kodratnya nih. Iya. Kodrat wanita haid seperti itu. Kalau dari segi haidnya nih, pemberian Allah saja sebenarnya dari hikmah haid kan banyak sekali nih. Orang itu kalau misal nggak haid nih, itu benar-benar pegel-pegel semua. Jadi sebenarnya haid itu mengeluarkan darah kotor. Iya. Benar-benar banyak manfaatnya juga untuk wanita, mengeluarkan darah kotor dan kalau di dalam dulu kitab yang saya pelajari di pondok itu ada hikmah salah satunya perempuan itu dikasih haid karena perempuan itu akan ngurus bayi. Kalau ngurus bayi kan akan bersinggungan dengan hal-hal yang menjijikan kayak nyawii, nyeboki. Nah, jadi selalu beradas gitu ya. Karena haid itu kan nanti kita akan bertemu dengan najis, darah, mensucikan darahnya. Nah, itu berarti hikmahnya perempuan dididik untuk bisa membersihkan dan gak jijian lah intinya orangnya. Gitu. Terus kalau dari segi gak sholatnya, sebenarnya gimana sih kok haid tuh gak sholat? Kalau kita menikmati tidak sholatnya kita ya gak ada pahalanya nih nanti nih. Tapi kalau semisal tidak sholatnya kita itu nanti kita niati untuk mengikuti perintah Allah, orang haid nggak boleh sholat. Ini karena perintahnya Allah. Karena dalam Islamnya seperti ini, maka nanti dapat pahala nih. Padahal kita nggak sholat, tapi pahalanya sama seperti orang yang sholat. Karena niat abud ya. Iya, betul. Niatin. Tapi dalam haid, meskipun haid masih boleh beribadah kan? Iya, dengan ibadah apa mungkin yang masih bisa dilakukan ketika haid? Baca sholawat, membaca sholawat. Kalau pegang majmu boleh kan nih? Boleh, pegang majmu. Kamu kan nggak boleh mushaf ya. Betul. Terus kayak misalnya roti bul haddad kayak gitu. Iya, kan boleh, masih boleh, bisa boleh, sekali, boleh banget ya. Boleh. Mirip boleh.
Oke, terus jadi intinya dalam haid masih harus diniati beribadah, Iya. kemudian tetap bisa ibadah dengan Iya. dalam bentuk lain Betul. seperti itu. Terus ini nih, jadi untuk pengajaran haid sebenarnya harus diajarkan sejak Kalau sejaknya itu sama seperti mendidik kayak sholat sama. Cuma biasanya kan ketinggalan gitu nih. Sholat dulu yang penting ya. Akhirnya haidnya ketinggalan sehingga anak-anak itu sampai usia SD itu belum ada pendidikan haid sama sekali. Mestinya sejak menyuruh untuk sholat itu sedikit demi sedikit diberi pendidikan tentang nanti kalau umur 9 itu sudah ada beberapa yang mengalami haid keluar darah. Jadi semisal anak itu keluar darah tidak kaget, kemudian tidak jijik. betul. Karena ada yang takut nih, wah saya berdarah mama. Perempuan fobia darah gitu ya, Iya. masalah ini gimana? Berdarah ini gimana gitu ya. Ada yang bahaya lagi nih, ada yang darah keluar dia diam aja karena anak kecil ini mungkin masih SD. Terus nggak bilang ke orang tuanya kalau udah keluar darah. Tahu-tahu orang tuanya pas lagi nyuci mungkin ya, pas lagi nyuci, Kok ada darahnya gitu. seperti itu. Sejak kapan ini darahnya? Kan nanti hitung-hitungan aja jadi agak rancau ini gimana? Jadi Tapi startnya memang harus 9 tahun. Sampai 9 tahun lebih kurang kan sedikit kalau gitu. sholat 7 nih, dianjurkan 7. Kalau sholat 7 ya dianjurin juga 7, haid sama. Kalau sholat 10 tahun harus ada pemukulan ya. Maksud saya untuk keluarnya haid memang batasannya memang paling minim usia 9 tahun. ya. Usia minimal haid ini. Berarti kalau misalnya 9 tahun kurang beberapa hari gitu berarti bukan dianggap haid ya? Jadi 9 tahun Hijriah nih. Hijriah. 9 tahun Hijriah. Oke, bukan Masehi. Kurang 16 hari. Itu minimal masa haid. Minimal usia perempuan haid. Oke, terus ini nih, selain tentang bagaimana caranya menghitung haid, bagaimana menyikapi haid, Iya. ada nggak hal-hal yang harus orang tua sentuhkan pada anak-anak yang menjelang usia balik? Iya. Selain urusan ya yang lebih physically ya, mungkin lebih ke psikisnya, bagaimana cara apa yang perlu disentuhkan oleh orang tua kepada anak sebelum dia balik, selain urusan haid. Kalau perempuan ini, kalau anak-anak perempuan kita harus menanamkan kepada anak perempuan mana yang boleh diperlihatkan, mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kadang-kadang mungkin anak-anak itu kan biasa bergaul dengan, kalau di pondok itu diemong kangkang gini nih. Kalau di pondok ada yang gitu nih. Main sama kangkang, itu apa saja yang boleh disentuh, apa yang tidak boleh, harus diberitahu dari awal. Ini yang boleh hanya kamu saja. Kalau yang lain mau nyentuh harus kamu larang, gitu tolak. ya. Itu penting nih. Pendidikan seperti itu sejak kecil itu penting sekali. Jadi pendidikan aurat ya, Iya, lebih kemudian aurat, juga berani menolak sesuatu yang kurang baik, kurang iya, pantas gitu. betul. Setidaknya pantas atau tidak, nanti mereka akan kalau dididik dari sejak kecil, mereka kalau menemukan hal seperti itu akan secara otomatis, misal disentuh otomatis melawan seperti itu. Sekarang marak ya nih ya. Iya. Sekarang ini kan lagi muncul ya, kita turut berduka ya, prihatin sekali. Jadi ya perlu dipahamkan juga pada teman-teman bahwa ini jangan kemudian menjadi digeneralisir bahwa pesantren itu memang agak ada ini kan tidak bisa juga seperti itu kan. Oknum ya Ning ya. Oknum yang menyalahgunakan nama itu. Betul, dan sampai seperti itu. Ya, Ning, di belakang kita ada apa ya Ning? Ini coretannya nih Sila tercinta ini sepertinya. Mohon maaf ini tulisannya sangat jadi teman-teman sebelumnya tadi kita sempet simulasi dan ini ternyata ini yang perlu, ini ada titik-titik poin-poin kita untuk pertemuan hari ini. Jadi kita ingin membahas tentang perhitungan haid yang syarat rinci banget yang memang sudah sejak kita keluarkan podcast dengan Ning Sila part pertama waktu itu muncul sekali nih, kapan part 2-nya, kapan pembahasan detailnya, seperti itu. Animonya besar sekali orang-orang itu belajar fikih wanita. Bagus sekali. Oke, jadi gini nih, kita belajar dari mana nih seperti ini? Syaratnya dulu. Boleh. Jadi untuk terkait dengan haid, bagaimana, apa saja yang harus kita ketahui terkait dengan perhitungannya nih? Pertama dulu kita harus tahu syaratnya dulu nih. 4 syarat haid. Ini syarat pokok ya nih ya.
Yang pertama, keluar dari orang yang sudah mencapai usia minimal haid tadi ya, 9 tahun hijriah nih. Hijriah. Kurang 16 hari. Jadi yang bagi belum tahu tanggal hijriahnya harus segera konversi ya nih ya. Ya, sekarang ada nih, ada taruh aja kalender di gitu ya. Kalender itu, taruh aja di Google nih. Semisal ulang tahunnya 15 Mei 98 berapa hijriah? Ada insya Allah nih. Di Google sudah ada yang penyedia, nanti kalau hijriahnya tanggal sekian gitu. Jadi ibu kalau sudah lihat itu harus warning ya, anak saya hijriahnya kurang 9 tahun kurang sekian hari misalnya. Jadi nanti kalau misal mau keluar darah terus udah masuk usia minimal haid. Okay. Kemudian yang kedua, keluar minimal 24 jam atau sehari semalam. Kemudian yang ketiga, maksimal keluar tidak melebihi 15 hari. Okay. Kemudian yang terakhir, keluar setelah suci 15, setelah berhenti 15 hari. Jadi kalau antara dua haid minimal masa suci yang memisahkan bersihnya itu 15 hari. Ini 4 syarat pokok nih. Kalau haid memenuhi 4 syarat ini, maka berarti darah yang keluar hukumnya haid. Seperti itu. Kalau tidak memenuhi syarat tidak bisa dikatakan haid. Seperti itu nih. Jadi hari ini kita membahas tentang haid sama istiadah karena berkaitan sekali ya, berkaitan sekali. Kalau misalnya nih terkait dengan haid tadi ya, kan ada beberapa syarat. Kalau kurang dari 15 hari sucinya atau kurang dari 15 hari atau lebih dari 15 hari haidnya, maka itu ada problem. Coba mungkin nih, ini ada bagan di belakang ini, itu mungkin bisa dijelaskan oleh Neng Stella. Ini ada rumus ya untuk mempermudah gitu ya. Iya, sebenarnya mempermudah banget ini sebenarnya. Oke, jadi teman-teman hidup wanita itu sudah ruwet ya teman-teman. Jadi tolong jangan ditambahi diruwetin gitu ya. Jadi ini ada rumusnya. Jadi mungkin teman-teman bisa nanti mengaplikasikannya, bagaimana siklusnya, bagaimana ininya, silahkan dihitung sendiri karena ini Neng Stella. Jadi Neng Stella itu bagaikan keberkahan bagi perempuan yang meruwetkan dirinya sendiri tentang fikih nisa gitu. Monggo nih, ini bagaimana ini? Jadi 3 bagian ini. Teman-teman kalau punya masalah KB biasanya nih, ini kan KB. Kalau kan KB kan kontrasepsi, ya. Berantakan darahnya nih. Jadi ini nanti bisa dicocokkan barangkali cocok dengan salah satu rumus ini. Langsung saja ya nih ya. Niki, rumus yang pertama haid terputus-putus. Itu untuk pembahasan ini haid terputus-putus. Ini rumus untuk kalau darah itu terputus-putus dan semuanya jumlahnya tidak melebihi 15. Keluar darahnya tidak melebihi 15 hari. Dari awal keluar, kemudian berhenti, keluar lagi, berhenti lagi, keluar lagi, semua tidak melebihi 15 hari. Maka nanti seperti contoh di sini, darah pertama 5 hari, kemudian KD berhenti. itu apa nih? KD itu keluar darah. Keluar darah pertama 5 hari, berhenti 3 hari, keluar darah kedua 5 hari. Totalnya kan masih 13 hari. Iya. Padahal tadi syarat pertama keluar darah tidak boleh lebih dari 15 hari. Maka berarti pas dengan syaratnya. Sehingga haidnya 13 hari. Masa berhenti di tengahnya termasuk hukumnya adalah haid. Iya. Keikut haid hukumnya. Jadi meskipun misalnya keluar darah 5 hari terus kemudian dinyatakan suci. Iya, dia suci. tetap harus mandi dulu. Mandi dulu, sholat, puasa. Meskipun setelah itu keluar haid lagi. Nah, kalau keluar darah lagi, ternyata saya masih 15 ini. Saya masih di dalam 15 hari, berarti haid lagi nih. Gitu nih. Jadi salat saya kemarin sholatnya batal. Cuma kalau masalah pahala tetap pahala. Karena sudah mengerjakan. Karena kan masalahnya dia kan mengikuti perintah Allah. Jadi kalau mengikuti perintah Allah sudah ada pahala nih. Aman pahala. Tapi boleh tidak kalau misalnya dia menunggu? Kalau semisal menunggu, semisal nih adat haidnya ada sebenarnya khilaf nih. Sebenarnya khilaf. Kalau yang kuat tidak boleh menunggu. Yang kuat tidak suci ya mandi aja gitu. Suci harus mandi. Gitu nih. Tapi kalau ada yang mengatakan boleh menunggu, tapi ada beberapa ketentuan. Yang pertama, bulan ini belum mencapai haid sesuai dengan bulan sebelumnya. Misal bulan kemarin haidnya 7 hari. Sekarang itu baru 5 hari. Berhenti. Baru 5 hari berhenti. Bulan kemarin 7 hari memang terputus-putus darahnya. 7 hari itu dari mulai hari keempat mandek, terus keluar lagi. 5 keluar lagi. Sudah punya kebiasaan putus-putus. Iya, terus totalnya 7 hari, sekarang 5 hari mandek. Maka boleh nunggu sampai 7. Boleh nunggu sampai 7 karena bulan kemarin memang punya kebiasaan putus-putus dan kebiasaan bulan kemarin 7 hari keluarnya. Begitu nih. Jadi kalau ada kebiasaan putus-putus dan bulan kemarinnya belum mencapai bulan kemarinnya, maka boleh nunggu sampai hari adatnya.
Ini berarti perlu digarisbawahi adalah melihat adat haid sebelumnya. Iya, betul. Itu kalau masalah mandinya nih, itu menurut pendapat yang kedua. Kalau menurut yang kuat, ya nggak boleh nih. Nggak boleh nunggu. Nggak boleh nunggu. Jadi kalau di sini, apakah boleh nunggu? Nggak boleh, langsung mandi. Berarti sarannya Ning Sela untuk kita menandai haid kita berhentinya itu ya harus dicatat. Jadi mencatat darah itu dari jamnya, keluarnya. Lebih baik jamnya juga sekalian. Nanti karena akan berdampak dengan qada sholatnya nih. Betul. Iya. Jadi keluarnya itu hari apa, jam berapa. Kemudian berhentinya hari apa, jam berapa. Kenapa kok ada jamnya juga nanti akan berdampak ini saya perlu qada sholat apa saja. Misal dia nggak ngerti jamnya kan juga kan repot nanti qada sholatnya. Iya. Jadi dia wajib mandi setelah darah berhenti di sini wajib mandi, di akhir juga wajib mandi lagi. Di sini walaupun dia puasa tetap harus diulang lagi puasanya. Seperti itu nih. Ini untuk yang terputus-putus. Jadi dia tidak melebihi 15 hari. Maka rumusnya gampang banget. Semuanya haid. Oke. Nah, sekarang kita kesini dulu nih. Ke yang penyempurna suci. Ini konsepnya kalau mau ikut yang ini berarti darah pertama ditambah dengan masa berhentinya, masa bersihnya itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Oke. Boleh pas 15 atau lebih sekalian boleh. Maka nanti darah kedua yang keluar dia masuk istihadah penyempurna suci. Di sini contohnya kan 7 hari keluar darah. Kemudian berhenti 8 hari. Kan totalnya 15. Ya. Kok keluar darah lagi? Maka berarti darah ini harus menyempurnakan suci dulu. Di sini darah kedua keluar 6 hari. 6 hari ternyata sucinya kan kalau 8 kurangnya masih 7 ya Nin ya. Jadi 6 hari semua hukumnya istihadah. Ya, tidak ada sisanya. Tapi kalau semisal kita alihkan ke sini. Tapi yang jelas untuk bersihnya itu tidak boleh lebih dari 15. Kalau lebih dari 15 boleh nih. Kalau tidak dari 15 setelahnya berarti dihukumi istihadah atau haid? Mana ini? Yang ini. Bersihnya misalnya keluar darahnya 7 hari. 7 hari kemudian bersihnya 20 hari. Bersihnya 20 hari gini. Ya. Bersihnya dibuat 20 hari. Oke. Maka tentu yang kedua haid nih. Iya. Berarti haid toh. Iya. Soalnya kan dia sudah terpisah masa suci 15. Lebih dari 15 sudah. Iya. Jadi ini pembahasan kalau sucinya kurang dari 15 hari. Ya. Sucinya kurang dari 15 hari. Terus gimana kalau sucinya kurang 15 hari? Begitu. Nah, semisal tadi ya nih ya, di sini kan sucinya 8 hari. Kemudian keluar lagi darah 6 hari, hukumnya istihadah semua. Karena kan tidak ada sisanya menyempurnakan suci semua. Kalau semisal darah kedua ini keluar, contohnya di sini yang sama, yang awal. Kita rubah KD2-nya menjadi 15 hari. Nah, maka kita ambil dulu darahnya untuk menyempurnakan suci dulu sebagai istihadah. Karena harus 15 hari sucinya. 15 hari sucinya. Sisanya baru dihukumi haid lagi kalau memenuhi syarat. Jadi 7 hari istihadah untuk menyempurnakan suci, baru 8 harinya dihukumi haid yang kedua. Seperti itu. Ini untuk penyempurnaan suci. Pokoknya kalau ingin ikut istihadah penyempurnaan suci itu lihat darah pertama dengan masa berhentinya itu belum sampai 15 hari. Belum sampai 15 hari atau pas atau lebih. Betul. Kalau pas atau lebih boleh ikut ini. Kalau kurang tidak boleh. Kalau kurang gimana? Ikut yang pas sana. Jadi kalau misalnya ini posisinya lagi puasa nih. Kalau posisinya lagi berarti puasa. 8 hari ini kita semuanya harus dihukumi kita suci atau kita istihadah? Suci ya. 8 hari kan berarti nih. Mana nih? Berarti istihadahnya yang ini yang kita. Ya ini istihadah. Jadi kalau misalnya ini pas bulan puasa ya nih ya. 7 hari haid berarti kan tentunya dia tidak puasa. 8 hari suci pasti puasa. Pasti puasa sah. Baru yang ini yang ini. 6 hari keluar darah lagi loh. Saya sucinya baru 8 hari kok keluar darah lagi. Maka berarti saya istihadah. Wajib puasa. Orang istihadah wajib puasa dan puasanya sah nih. Tidak perlu qada. Jadi kalau misalnya terkait dengan puasa ini ya. Misalnya kemudian ada orang dia sucinya itu berhentinya darahnya itu malam. Berhenti darahnya malam, tapi dia nggak kunjung suci, katakan sucinya nanti aja lah menjelang sahur. Gitu. Ternyata kebablasan sampai subuh dia nggak mandi suci. Hukum puasanya gimana? Boleh nih, yang penting malam setelah berhenti darahnya
langsung niat. Jangan Jadi lupa niat tidak boleh, tidak apa-apa dalam kondisi Tidak berhadas. apa-apa. Niat itu yang nggak boleh ketika dalam keadaan haid. Kalau suci kan sudah nggak haid, tapi masih membawa hadas. Masih membawa hadas karena belum suci. Iya, karena belum mandi suci. Jadi semisal sucinya malam hari, maka tips dari saya langsung aja niat. Langsung aja niat mau mandi waktu qobla sahur atau mandi sebelum tidur itu sembarang. Yang penting niat. Jadi bahkan ketika dalam case junub juga sama. Sama. Junub yang penting malam udah niat, terus mandinya semisal kebablasan sampai subuh. Gimana puasanya dalam keadaan hadas besar nggak masalah. Sah puasanya. Karena yang syarat sahnya puasa itu tidak ada haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Tidak ada syaratnya. Siap. Lanjut berikutnya di kolom berikutnya. Ini sepertinya yang paling sering terjadi. Yang paling sering ini. Dan kayaknya sering kelewat nih. Iya, betul nih. Mungkin sebelum menuju ke sini ini banyak pertanyaan dari teman-teman ini terkait dengan hukumnya orang yang menggunakan kontrasepsi sehingga banyak flek gitu ya. Fleknya kemudian terputus-putus misalnya tidak sampai 24 jam. Oh begitu. Fleknya misalnya tidak sampai 24 jam. Misalnya ketika hari ini keluarnya darahnya hanya 1 jam misalnya. Terus kemudian nggak keluar lagi. Besoknya juga gitu. Misalnya sampai 5 hari katakan. Setelah 5 hari dia kemudian 5 hari di total ternyata nggak sampai 24 jam. Itu terus gimana hukumnya? Apakah itu istiadah atau ini pembahasannya hukum darahnya nih ya? Hukum darah. Darahnya nih ya. Kalau pembahasan darah itu keluar sedikit gitu ya nih ya. Tetap harus sesuai syarat. Kalau tidak sampai 24 jam, semua istihadah. Jadi kalau yang harus ngeceknya itu nih. Jadi gini nih. Kalau dia itu keluar darah terputus-putus, maka semisal keluar darah. Oh, saya haid. Kemudian berhenti dicek nih. Jadi kapan sih kita harus ngecek darah itu? Yang pertama, ngecek darah adalah ketika dia punya zon, wajib yang punya nih. Kalau dia punya zon, darahnya berhenti. Kalau dia punya dugaan darahnya berhenti, maka wajib ngecek darah. Karena kan kadang nggak kerasa ya nih ya. Karena nggak kerasa, maksudnya nggak kerasa. Iya, semisal. Kayak kalau zon tuh kayak gini. Tadi saya keluarnya udah nggak mati lancar, udah nggak terlalu deras. Jangan-jangan sekarang berhenti. Nah itu dia nanti akan dia wajib ngecek darah nih. Kalau semisal punya dugaan seperti itu, maka akan jadi wajib ngecek darah. Menjelang kebiasaan sucinya, itu juga wajib ngecek darah. Atau yang paling baik dianjurkan ngecek darah setelah masuk sholat. Masuk waktu sholat. Jadi di akhir waktu sholat ngecek darah supaya apa? Supaya nanti saya wajib nggak sholat ini? Sudah suci belum? Wajib sholat ini nggak? Begitu nih. Nah, kalau keluar darah, kemudian sedikit berhenti. Misal kalau orang kadang kalau KB itu cuma ketika pas pipis doang gitu keluarnya. Setelah itu nggak keluar lagi, semisal nggak keluar lagi, ngeceknya ini harusnya pakai kapas nih, dicek. Mohon maaf ini ada cowok-cowok di sini nih. Ya, nggak apa-apa ya, ada jinak. Harus diceknya itu nih di area yang tidak wajib disucikan saat istinja, tidak terlihat saat duduk jongkok. Berarti agak dalam. Iya. Jadi ngeceknya harus pakai kapas nih, karena teman-teman kan banyak yang cuma lihat pakai pembalut itu bersih udah suci berarti kurang gini ya, berarti harus benar-benar harus dicek karena banyak sekali kasus pembalut bersih ternyata kalau dicek pakai kapas ada merah bahkan coklat, tapi karena mungkin dia kental nggak sampai keluar, nggak sampai kena ke pembalut, betul. Jadi itu nih setelah dicek kok suci maka berarti nggak perlu mandi. Nggak perlu mandi nih karena kan belum nyampe 24 jam. Langsung sholat, langsung puasa. Keluar lagi darah, waduh, berarti haid lagi. Begitu nih. Kemudian berhenti lagi, dicek lagi bersih lagi, berarti nggak jadi haid. Nggak perlu mandi. Berarti nggak perlu mandi. Kalau belum sampai 24 jam, nggak perlu mandi. Yang wajib mandi itu kalau darah berhenti sudah mencapai 24 jam. Kalau berhenti belum mencapai 24 jam tidak perlu mandi. Berarti hanya sekedar disumpel. Nggak perlu disumpel kalau berhenti. Kalau flagnya berhenti nggak perlu disumpel. Karena kan kalau flag itu nggak bisa tergantung dari waktu nih, kadang ada, kadang nggak ada. Nah, berarti kalau pas ada dia dihukumi haid. Kalau pas nggak ada suci. Sementara seperti itu. Kalau di dalam 15 hari seperti itu nih. Di total ternyata dari awal sampai akhir nggak ada 24.
Kodok lah. Iya. Kok gue nggak haid bisa jadi haid? Nggak jadi haid begitu. Oke, nih menyambung ke ini nih, istiadah yang terputus-putus ini. Sama kayak gimana tadi ini? Pak, ini nyambungnya dengan tadi nih. Ini kan kalau yang penyempurna suci kan kita kan sering ya, udah pakai rumus ini kan sering. Teman-teman juga sudah banyak yang bilang, oh saya alhamdulillah setiap bulan pakainya kayak gitu udah cara ngukuminnya. Kalau sucinya kurang 15 berarti disempurnakan dulu jadi 15 begitu. Nah, yang paling banyak kasusnya itu kalau ternyata darah pertama ditambah dengan berhentinya kurang dari 15. Nah, di sini kan darah pertama ini 7 hari nih. Kemudian berhenti 5 hari. Jadi di keluar darahnya tidak sampai 15. Keluarnya tidak sampai 15. Bersihnya pun kalau ditotalkan dengan keluar darahnya tidak sampai 15 juga. Tidak sampai 15 juga. Jadi kan kalau ditotal masih 12 hari. Sehingga darah kedua ini keluar masih dalam lingkup 15 sampai lebih. Nyambung ini nanti. Di sini kan hari ke-13, 14, 15, 16 di sini. Jadi sampai melebihi 15 hari keluar. Maka kalau seperti ini, hukumnya dia itu sama seperti orang yang keluar darah. Semisal ya, di sini totalnya itu 7 tambah 5 12 tambah 7 19 ya nih ya totalnya. Maka sama seperti orang keluar darah terus-menerus 19 hari. Berarti hukumnya istihadah. Istihadahnya itu nggak bisa langsung kita patok berapa hari haidnya gitu, nggak bisa. Tapi harus lihat dia itu bagaimana orangnya. Kan ada 7 pembagian itu ya. Iya. 7 pembagian ini yang paling sering itu adalah perempuan yang sudah pernah haid dan suci. Dia tidak bisa membedakan darah kuat darah lemah. Karena orang itu nih sebenarnya ada orang itu bisa membedakan darah kuat darah lemah. Cuma ribet nih. Syaratnya itu banyak. Warna darah itu ya lebih. Warna darah kan ada hitam, merah, coklat, kuning, kerukannya. Ribetnya nih ya. Terus tidak setiap orang itu kalau keluar darah itu ngecek, iya. Kan, saya sendiri nggak pernah nih kalau keluar darah itu kemudian hitam berapa hari juga pernah. Yang penting masih ada darahnya gitu. Ya nih, kan bagaimana nih? Iya benar sama. Ya nggak pernah nih. Mau nyatet maksud siklusnya aja kita kan harus prepare. Apalagi ini urusannya warnanya. Harus nite. Berarti yang paling banyak dialami perempuan itu dia tidak bisa membedakan warna darah, bukan berarti buta warna nih. Tapi tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat juga. Jadi akhirnya hukum yang paling gampang kita pakai adalah disesuaikan dengan haid sebelumnya. Kebiasaan sebelumnya. Haidnya disesuaikan dengan haid sebelumnya, sucinya disesuaikan dengan suci sebelumnya. Nah, kalau terputus gimana? Berarti yang dihukumi haid darah yang ada di hari-hari adat dan suci yang di sela-selanya. Yang dihukumi sebagai haid. Darah yang di hari adat dan suci yang di sela-selanya. Kalau semisal kasus ini ya 7 hari keluar darah berhenti 5 hari. Kemudian keluar darah lagi 7 hari. Kita bikin adat haidnya itu 13 hari nih. Banyak. Biasanya dia 13 hari. Iya, bulan gitu. Kemarin. Itu apa siklus atau keluar darahnya aja? Keluar darahnya aja. Biasanya keluar darah bulan kemarin. Bulan kemarin nih. Jadi adat itu yang kita pakai yang terakhir aja nih. Karena ke orang-orang itu biasanya kalau memahami kebiasaan di rata-rata gitu di rata-rata sebenarnya jangan. Jadi yang dijadikan hukum itu yang terakhir. Yang terakhir. Bulan kemarin dia keluar darah kebetulan haidnya itu 13. Kita bikin adat haidnya 13 hari ya. Di sini semisal saya tulis adat haid 13 hari. Kemudian sucinya dia bulan kemarin itu 20 hari. Adat suci 20 hari. Maka nanti yang di bulan ini disesuaikan dengan ini. Kita tepatkan ini. Nah, berarti 13 hari. Oh, berarti yang dihukumi haid. Oh, ini berarti yang dihukumi haid darah pertama. Iya, betul. Ini berarti yang dihukumi haid 7 ini tentunya haid. Kemudian berhenti ini juga haid juga. Kemudian masih kurang 1 hari. 1 hari di sini hukumnya juga haid. Kemudian baru berikutnya sisanya 6 hari istihadah. Begitu nih. Jadi yang dihukumi haid darah yang ada di hari adat dan bersih di sela-sela. Begitu nih. Kalau semisal ya nih ya. Semisal nih.
adat haidnya nggak 13 tapi 7, 7. maka berarti ya 7 hari aja. 7 hari haid. Berhentinya nggak dihukumi haid. Oke. Semisal adat haidnya ini kan karena adatnya 13 maka berhenti yang dihukumi haid. Begitu ya. Jadi kalau misalnya ini dihukumi 5 harinya dihukumi suci, maka darah yang berikutnya 7 hari adalah istihadah. Iya betul. Semisal nanti ini adat bulan kemarinnya 7 hari, 7 hari, kita rubah jadi 7, semisal 7 hari, maka berarti berubah juga ya hukumnya di sini. Yang dihukumi haid ya cuma 7 hari aja, maka ini doang yang dihukumi haid. Sehingga selanjutnya berarti hukumnya suci, kemudian ini hukumnya semua istihadah. Oke. Begitu nih. Insya Allah super sekali jenengan ini, bener-bener tadi saya bilang nih, kita itu memang ruwetnya hidup itu memang ada ruwetnya fikih juga ya begitu, fikih untuk perempuan. Tapi kita sebagai perempuan memang ya memang tercipta untuk hidup yang ruwet-ruwet, tapi diparingi hukum yang ruwet-ruwet, kita tetap harus strong nih. Harus kuat mencatat detailnya seperti ini. Masya Allah, al-ajru biqadri ta'am, betul. Pasti nih. Pahala itu apa kata capeknya ya nih ya. Oke ya. Oke, teman-teman, ini sepertinya kalau misalnya dilanjut kayaknya akan menjadi sesi sendiri. Ini episode yang tidak kunjung habis karena apalagi teman-teman juga punya mungkin siklus yang berbeda-beda nih ya. Maka nanti teman-teman silahkan kalau misalnya nanti kita tayang ini, silakan teman-teman semuanya di komentar ya, di kolom komentar yang ada di YouTube, silakan nanti akan dijawab sendiri oleh Cila atau mungkin dari teman-teman kami berdasarkan dengan advice dari beliau begitu. Nih, satu lagi boleh nggak nih? Boleh banget. Gini nih, dia kalau semisal dalam 15 hari keluar darah, maka dia nggak boleh langsung menghukumi seperti ini nih. Jadi harus nunggu dulu di bulan pertama. Orang itu kalau keluar darah berturut 15 hari itu keluar total. Jadi dia 15 hari di dalam 15 hari keluar darah terus. Maka dia harus menunggu nih. Dalam bulan pertama mandinya harus menunggu di hari ke-15. Kalau misalnya siklusnya memang 15. Enggak nih. Setiap orang perempuan kalau keluar darah di dalam 15 hari, itu harus menunggu sampai hari ke-15. Dia harus menunggu. Gak boleh sholat, gak boleh puasa. Setelah melebihi 15 baru ketahuan kalau saya istihadah. Jadi semisal bulan ini siklusnya 7 hari, bulan depan keluar darah 12 hari, maka tidak bisa kita bilang, oh berarti saya haidnya cuma 7, 5-nya istihadah, nggak bisa. Kenapa? Karena tidak melebihi 15. Kalau darahnya itu dalam 15 hari, maka semuanya haid. Nah, karena ini katanya kebiasaan tadi. Nah, kebiasaan itu dipakai kalau dia keluar darah melebihi 15 hari. Nah, itu dia nih, ini dia. Teman-teman banyak banget yang nanya kayak gini soalnya. Jadi perempuan tuh kalau keluar darah melebihi 15 hari, dia harus nunggu dulu. Nunggu sampai 15. Kira-kira darah saya berhenti di 15 atau apa lanjut? Kalau berhenti, haid semua. Haid semua. Pakai yang ini, haid semua. Kalau lanjut, maka berarti nanti pakai bisa jadi hitungan ini. Jadi hitungan ini. Bisa hitungan ini, akhirnya lihat kalender bulan kemarin. Begitu nih. Akhirnya nanti, karena dia kadang tidak sholat nih, kan 15 hari nggak sholat nih. 7 hari nggak sholat, di sini sampai 15 hari juga nggak sholat. 3 hari di sini nggak sholat nih. Akhirnya pasti punya qadha sholat. Pasti punya qadha sholat. Tergantung bulan kemarin berapa. Kalau semisal bulan kemarin haidnya 7 hari kayak gini ya Ning ya. Berarti ini kan kadang nggak sholat di sini nih dia di 7 hari berikutnya. Iya. 3 hari di sini nggak sholat nih. 3 hari aja nih. Kan ini hari totalnya udah 12 sama 3 hari. Masih kurang 3 ya nih ya. Jatahnya 13, 14, 15 nggak sholat. Ternyata darahnya lebih keluar lanjut. Oh berarti 3 hari ini saya mestinya sholat. Ternyata saya hukumnya saya mestinya sholat. Ternyata saya kemarin masih menganggapnya haid. Jadi akhirnya harus qadha sholat. Qadha sholatnya 3 hari. Begitu nih. Jadi yang perlu diperhatikan qadha sholatnya. Qadha sholatnya itu dilihat saya mana yang hukumnya haid. Kalau hukumnya haid nggak perlu diqadha. Ini untuk yang kasus ini aja ya, untuk kasus yang ini. Yang ini aja yang punya qadha sholat. Ini nggak punya qadha sholat, ini nggak punya qadha sholat. Yang itu punya qadha sholat. Tapi yang mau diperhatikan juga loh urusan qadha itu nih. Iya betul. Iya, terkait misalnya suci di asar. Iya, yang harus ini di qadha gimana kan gitu. Iya, ini mau kita bahas juga nggak? Ini kira-kira waktunya cukup nggak? Gimana teman-teman? Gitu ya. Oke. Sepertinya sudah dikode-kode begini. Oke teman-teman. Kalau
Anda semua penasaran, jadi ya kita berharap semoga nanti ada part berikutnya. Oke, ya ini banyak sekali pembahasan yang sepertinya tertunda pada hari ini. Jadi nanti mungkin akan kita sambung di part berikutnya. Mungkin untuk yang part kali ini kita selesaikan dulu di episode kali ini. Insya Allah akan disambung di part berikutnya. Ya, Oke. siap. Terima kasih sekali Ningtyla. Terima kasih Sama-sama, semuanya sudah Linda. menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.